Berhutang ini sah-sah saja, boleh-boleh saja. Bahkan jangankan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah yang apapun diminta olehnya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gunung-gunung menawarkan diri untuk menjelma menjadi emas. Baginda Rasul juga mengalami masalah yang sama, yaitu berhutang. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Sayyidah Aisyah istri beliau menceritakan, ishtara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min yahudiyin sa'iran ila ajalin wa rahanahu dir'ahu. Bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan harga pembayaran di belakang atau dengan berhutang, dan memberi jaminan dengan baju besi milik beliau. Utang dengan jaminan apa? Baju besi yang dimiliki oleh beliau. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri itu berhutang. Maka lek panjenengan niki duwe utang niku mboten napa, bukan hal yang tercela. Nabi saja juga berhutang. Itu punya utang. Jadi jangan minder. Jangan pesimis ya. Nabi saja berhutang. Padahal Kanjeng Nabi kekasih Gusti Allah. Napa-napa sing disuwun mbek Gusti Allah diparingi. Lho kok sik ngutang? Dadi lek sampean ngutang niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Tapi sing ditiru jok ngutangi tok. Ya sak kabeh urusan utang ditiru gitu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, maniddana dainan yanwi qada'ahu. Barang siapa yang meminjam harta orang lain atau berhutang, kemudian dia niat di dalam hatinya untuk mengembalikan pinjaman tersebut, maka Allah akan memudahkan pengembaliannya. Barang siapa yang meminjam uang dari orang lain dengan niatan tidak mengembalikannya, maka Allah akan merugikannya. Maka jangan sampai kalau berhutang niatnya mboten nyaur, tidak mengembalikan, maka ini akan dipersulit, bahkan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain riwayat Tabrani, maniddana dainan wa huwa mujmi'un alla yuwafiyahu laqi Allah wa wasariq. Barang siapa yang meminjam uang kemudian dia bertekad di dalam hatinya tidak mengembalikan uang tersebut, maka nanti tatkala bertemu dengan Allah maka dia ditulis sebagai pencuri. Waliyadu billah. Berhutang itu ada manfaatnya. Berhutang itu ada manfaatnya. Apa itu? Disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ma'adda'in hatta yaqdiya dainahu ma lam yakun fima yakrahullah. Orang yang berhutang, orang yang mempunyai hutang, dia akan bersama Allah Subhanahu wa taala sampai dia melunasi hutangnya tersebut, selama hutangnya tidak digunakan untuk sesuatu yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Ad-dain di sini ini artinya orang yang berhutang. Tapi ada ulama yang lain yang mengatakan bahwa ad-dain ini dimaknai sebagai orang yang menghutangi. Maka orang yang menghutangi itu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bersama Allah sampai hutangnya dilunasi oleh orang yang berhutang tentunya. Dan ini kasus yang banyak terjadi. Dulu saat pengajuan hutang ramah, sekarang kok saat ditagih marah katanya. Dulu saat berhutang, yang berhutang ini ngemis-ngemis, tapi tatkala waktu pengembalian yang memiliki uang ini yang mengemis-ngemis ini. Ini problemnya ya. Hutang itu bukan hanya urusan dunia, tapi hutang itu sampai dibawa ke akhirat.
Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'min mu'allakatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seseorang mukmin itu akan tergantung dengan hutangnya sehingga dia dilunasi. Artinya rohnya itu akan terkatung-katung. Rohnya orang yang punya hutang terkatung-katung sampai hutangnya dilunasi. Maka kalau panjenengan punya hutang, ditulis sak wayah-wayah meninggal, nanti ada harapan dilunasi sama istrinya, sama anaknya. Tapi kalau sampai tidak pernah nulis, tidak pernah wasiat, tidak pernah dipersaksikan sama anak dan istrinya, maka mereka selamanya tidak akan pernah melunasi, dan sampai yang akan rugi sendiri, rohnya akan terkatung-katung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian di zaman baginda Rasul, Jabir bin Abdullah ketika ayahnya terbunuh di medan perang Uhud atau mati syahid, maka Jabir ini meminta agar hutang ayahnya dibebaskan kepada orang-orang yang menghutanginya. Namun ternyata mereka tidak mau, menolak. Itu hak mereka ya. Biasanya kalau ada pemberangkatan jenazah, persaksiannya di situ ada yang memberikan sambutan, perwakilan keluarga meminta agar hutang jenazah ini, si mayit ini dibebaskan. Kalau memang tidak dibebaskan, bisa menghubungi pihak keluarga. Sama dengan ini, jadi sebetulnya persaksian seperti itu niru apa yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah tatkala ayahnya yang mati syahid Uhud itu terbunuh, tewas, beliau meminta agar orang-orang yang pernah menghutanginya itu membebaskan hutangnya. Namun karena mereka menolak, maka kemudian Jabir mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi meminta peninggalannya ayahnya Jabir ini memiliki kurma, kebun-kebun kurma, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta orang-orang tersebut sebagai gantinya adalah menerima kurma-kurma yang ada di perkebunan tersebut. Tetapi mereka menolak juga, minta uang. Ya tidak apa-apa, itu haknya mereka. Artinya orang yang punya hutang ya harus bertanggung jawab mengembalikan uangnya dan harus mempersaksikan kepada istri dan anaknya supaya tatkala sewaktu-waktu meninggal dunia ada harapan mereka bisa membantu melunasi hutangnya. Di zaman Rasul ada orang meninggal tapi dia punya hutang, meninggalkan hutang. Begitu didatangkan kepada baginda Rasul untuk dimintai sholat agar kanjeng Nabi sebagai imamnya, id utiya bi janazatin faqalu sholli alaiha. Rasul tidak mau. Ayo sholat. Begitu orang-orang itu meminta kepada kanjeng Nabi untuk mengimami sholat, kanjeng Nabi bertanya, hal alaihi dain, apakah mayit ini punya hutang? Mereka mengatakan la, tidak, gitu. Fahal taraka syai'an, punya harta warisan? La, tidak. Kemudian Nabi kemudian mensolatinya. Di kesempatan yang lain ada jenazah, Rasul diminta untuk mengimami. Rasul tanya, apa punya hutang? Punya ya Rasulullah. Apakah dia punya warisan? Ada 3 dinar. Ya sudah, maka peninggalannya itu untuk digunakan nyaur utang. Rasul kemudian berkenan mengimami sholat jenazah. Di kesempatan yang lain, yang ketiga, datang lagi mayit agar Rasul mengimami sholat. Maka Rasul bertanya, hal taraka syai'an, apakah dia punya warisan? Tidak. Apa dia punya utang? Iya, punya utang. Maka kemudian baginda Rasul menyuruh para sahabat, shallu ala sahibikum. Kalian semua sholat jenazah. Aku gak katanya melok sholat, awak mau sing sholat. Kanjeng Nabi gak kerso, tidak mau ngikut sholat jenazahnya. Kemudian ada sahabat namanya Abu Qatadah.
datang kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, kula nyuwun panjenengan niki ikut sholat, urusan utang kula sing nanggung, kula sing bayar gitu. Maka akhirnya Rasul mau mensolati jenazah tersebut karena hutangnya sudah ditanggung sama Abu Qatadah. Saking dari beratnya urusan hutang piutang ini, maka dalam hadis riwayat Muslim, baginda Rasulullah SAW bersabda, yufaru lisyahid kullu dhanbin. Orang yang tewas di jalan Allah di medan perang, mati syahid, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, illa dain, kecuali urusan hutang. Hutang tetaplah hutang. Mati syahid pun tidak bisa menghapuskan hutang. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sering memanjatkan doa, meminta kepada Allah agar dijauhkan dari hutang, ya. Kenapa? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa seperti itu? Kemudian beliau menjawab, iya, karena seseorang itu kalau berhutang maka bicaranya akan dusta, bila berjanji dia akan mengingkari. Jadi model seperti ini bukan sekarang, zaman ini Kanjeng Nabi sudah seperti itu. Ada sebuah kisah ini terjadi di zaman dulu. Ini kisahnya zaman Bani Israel. Ada orang saking dari melaratnya, akhirnya profesinya menjadi pencuri. Pencuri bukan sembarang pencuri, pencuri spesialis kain kafan, nyuri kain kafan. Jadi kalau ada orang baru dikubur, malamnya dikeduk, dibuka, diambil kain kafannya, dijual. Saking dari melaratnya orang ini. Sampailah satu ketika ada seorang ulama besar, dia meninggal dunia, dikubur. Malam harinya pencuri ini beraksi, wah ini wong sugih, ulama gede, mesti kain kafan ini api, dilarang. Nayamul lagi ya, lumayan. Malam harinya akhirnya dikeduk. Begitu keduk, kemudian ditariklah kain kafan satu, ditarik. Dia berhasil menarik satu kain kafan. Ditarik lagi kain kafan yang kedua, ditarik. Berhasil dia. Ditarik kain kafan yang ketiga, ditarik. Kok nyantol? Bareng didelok, dicekeli karo sing mati. Ternyata yang meninggal ini bisa ngomong, awakmu ini keterlaluan. Begitu kamu menarik kain kafan pertama, tak jarne, tak biarkan. Kamu menarik, mengambil kain kafan yang kedua, tak biarin. Tapi untuk kain kafan yang ketiga, tega menawamu. Masa aku akan kau jadikan bertemu dengan Allah? Mudah begini. Kaget orang ini, loh kok iso ngomong ini ya. Akhirnya katanya yang meninggal ini, orang ulama ini, dia mengatakan, wis, untuk kain kafan yang kedua pek-peken, sudah, dua kain ini saya relakan, asalkan ada satu syarat. Satu syarat. Apa syaratnya? Sampaikan salam saya kepada si fulan. Sampaikan salam saya kepada si fulan. Ada apa dengan si fulan? Tolong mintakan maaf aku kepada fulan. Satu ketika aku diundang ke rumahnya si fulan, ada walimahan, kemudian disuguhi sate. Aku makan sate, aku makan daging. Kemudian tatkala makan selesai, aku mau pulang, ternyata ada tersisa sedikit daging di gigiku yang mengganggu, selilitan, ya. Akhirnya di tengah jalan pulang itu, kemudian aku memetik ranting dari pohon, dan ini pohonnya orang yang punya rumah itu. Dan ternyata apa? Tatkala aku sekarang masuk di dalam kubur, maka gigi dulu yang aku bersihkan dengan ranting yang aku petik tanpa izin itu ternyata terbakar, dan aku kepanasan, dan aku minta tolong
tolong salamkan kepadanya dan mintakan ridho, halalkan ranting yang aku ambil tanpa izin itu. Jadi kalau urusan ranting itu kalau dijual berapa gitu loh, tidak laku. Berapa sih 100 rupiah, 500 rupiah, 1.000. Ini aja ngefek, giginya terbakar. Bagaimana dengan hutang yang jauh lebih besar daripada itu? Maka jangan pernah merasa aman daripada hutang, karena hutang ini sekali lagi bukan urusan dunia, tapi akan dibawa mati ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati dengan urusan hutang, karena kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hutang itu akan mendatangkan kerisauan malam hari dan menyebabkan kehinaan di siang harinya. Ini pengalaman orang yang lagi hutang. Begitu lagi hutang, Senin ditagih, oke. Selasa ditagih, iya. Rabu ditagih bentar, Kamis ditagih sore, Jumat ditagih besok, Sabtu Minggu banknya tutup katanya. Janji adalah utang, dan utang membuat banyak janji. Maka hati-hati. Maka jadikan hutang itu emergency exit, jangan jadikan gaya hidup. Orang sekarang itu repot, orang modern zaman now. Orang dulu itu kalau nggak kepepet nggak ngutang. Kalau orang sekarang punya uang nih loh, ngutang. Sehingga saya pernah baca spanduk-spanduk itu, kalau membeli sepeda motor apa, kalau bisa kredit ngapain cash, gitu katanya. Itu kan kebalik ya. Kalau bisa kredit ngapain cash? Mestinya kan lah iso cash ngapain kredit gitu. Dibalik. Kalau bisa kredit ngapain cash? Jadi jangan jadikan hutang sebagai gaya hidup. Hutang itu boleh, Rasul juga berhutang, tapi itu adalah emergency exit. Jadikan pintu darurat kalau memang hanya terpaksa saja. Maka katanya Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan dalam hadis yang tadi di atas ini sebetulnya peringatan betapa beratnya urusan hutang dan tidak sepantasnya orang berhutang kecuali dalam kondisi darurat. Jadi hanya darurat saja. Terus kalau sudah kadung berhutang, punya hutang, bagaimana solusinya? Yang pertama adalah bertobat. Bertobat kalau memang telah membuat janji-janji palsu, atau kadang menunda-nunda pembayaran padahal punya uang tapi nggak segera dibayarkan. Matlul ghani zulmun, itu satu kezaliman. Kemudian setelah bertobat kepada Allah, maka dia harus niat sungguh-sungguh untuk berupaya bagaimana segera melunasi hutangnya. Kalau hutangnya banyak, dibuat catatan, list, daftar. Hutang ke Pak ini jumlahnya sekian, ke ibu ini sekian, ke Mas ini sekian, dan itu di list. Ini targetnya minggu depan, ini segini gini dan seterusnya ya. Kemudian kumpulkan uang, ditabung, dan tundalah kesenangan. Jangan berfoya-foya dulu, tapi tabungan ini harus digunakan pertama kali untuk melunasi hutang. Dan kalau sudah terkumpul dan list sudah ada, maka mulailah bayar satu persatu dengan nominal yang rendah dulu. Yang rendah dilunasi dulu, rendah, sehingga tidak kebanyakan urusan dengan banyak orang gitu ya. Ya, karena kalau semakin banyak urusan banyak orang, maka banyak yang mangkel, banyak yang zalimi, maka kita semakin banyak dosa. Cuma wonten guyonane tiang-tiang, lek kepingin umur dawa utango ya. Nggih. Lek kepingin umur dawa utango. Soalnya lek wonge utang, nah iku sing wong sing ngutangi iku mesti didawakno umure dawa. Ya Allah, aja sampai mati sadurunge lunas utange. Nek mati dhisik belain. Belum tentu ahli warisnya bisa membayarkannya. Iku guyone tiang-tiang. Maka jangan pernah menunda pembayaran. Matlul ghani zulmun, menunda-nunda pembayaran hutang padahal punya uang. Itu adalah satu kezaliman, satu dosa, satu maksiat.
Selanjutnya, setelah berusaha secara lahiriah, secara batin, maka ini ada yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Abi Wa'il, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ada seorang budak mukatab, budak yang lagi mengkredit kemerdekaan dirinya. Di tengah kreditnya macet, nggak bisa melunasi. Maka kemudian dia menghadap Sayyidina Ali, inni qad ajastu an kitabati fa'inni. Wahai Sayyidina Ali, saya tidak mampu lagi untuk membayar cicilan atas kemerdekaanku, maka tolonglah aku. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali? Ala u'allimuka kalimatin allamaniya hunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan mengajarkan satu bacaan, satu doa yang ini diajarkan kepadaku oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lau kana alaika mithlu jabali sirin dainan addahullahu anka. Yang mana kalau engkau membaca doa ini, meskipun hutangmu banyak seperti gunung Sir, ya, maka Allah akan memudahkan pelunasan hutangmu. Apa itu doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Diwaca bareng-bareng. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Niki diwaos. Orang-orang yang punya hutang, salah satu ikhtiar batin ya niki wiritan sing diwaos, niki ajaran dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bacaan tadi, Allahumma kfini bihalakan haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan rizkimu yang halal sehingga aku terhindar dari rizki yang haram, dan jadikanlah aku sebagai orang yang kaya dengan karuniamu sehingga aku tidak meminta kepada selainmu ya Allah.